Apa ini, Das? Das. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di lokasi Latarja yang dimana direncanakan akan terjadi peperangan antara Sumandra dan Sumandria. Di sini benar-benar tidak ada penghuni satupun yang bisa kami ajak interaksi. Dan saya lihat belum juga ada kerusakan apapun di sini. Nggak ada bekas-bekas Apapun. anak panah, nggak ada bekas-bekas kayak api-api itu nggak ada. Sebenarnya isu mengenai peperangan Sumandra dan Sumandri itu benar nyata adanya atau hanya isu belaka loh? Nah kalau isu belaka yang kemarin pada ngungsi itu gimana? Orang sedesa itu loh. Belum pembukaan loh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini sekitar jam 4 sore. Kita sengaja berangkat lebih awal karena kita mengetahui akan terjadi sebuah peperangan. Kita ingin lihat atau memantau secara jauh peperangan itu terjadinya akan seperti apa. Namun setelah kita sampai di medan lokasi peperangan Latarja, di sini kondisinya sangat hening, ya. Tidak ada makhluk apapun yang bisa kita ajak interaksi maupun warga yang berseliweran, lalu lalang, itu nggak ada juga, ya. Namun yang saya lihat di sini hanya tenang, diam, dan tidak terdengar suara apapun. Ini kalau nggak ada yang ngomong, kuping begini gitu mas, ini nggak ada suaranya. Oh, saya akan kasih tunjuk ini, Mas. Aduh, lupa. Mau kasih tunjuk, tapi kan visualnya nggak bisa, yo. Ini kalau nampak di kamera, ya. Ini di sini itu ada tatanan beberapa pasoka apa ini namanya? Senjata, mortir yang bulat-bulat itu Ya. apa namanya lah? Tatanan, ya. Nah, terus di ujung sana itu ada lubang. Di ujung sana ada lubang juga. Nah, di sana itu seperti bulu apa itu Mas yang ditata? Anak panah. Oh, buat anak panah mungkin ya. Kayaknya ya. Yang kalau dilihat ini sih anak panahnya sejak dari kubu si A sama si B warnanya beda-beda ya. Yang si A tadi kan warnanya merah, ini sih hitam. Kita sudah takut secara diam-diam. Takutnya ada yang kayak kemarin. Ini sudah masuk mana mas? Malah di sini nggak ada apa-apa teman-teman. Sudah masuk mana? Dan perang loh. Masuk lagi ini tengah. Nggak ada penjaga sama sekali. Iya. Ini luas banget sak menurutnya. Soal Hah? Dek. Gua apa kok kayak kok? Daging apa ketek? Tak dia kok. Hati-hati ada bolsonggom ya. Jangan, jangan yang itulah. Kalau kamu inget-inget, jadi saya perih. Kamu di mobil aja, Bos. Kamu di sini bukan, Bos. Oh iya, tapi kan tersebar di Sana sini. sih. Itu kan ya namanya makhluk itu kan Jalan-jalan.
Tiarap. Ada makhluk, ada makhluk. Tiarap. Alah, ketahuan. Alah. Kalian sedang mengincar apa di sini? Itu Kalian sedang mencari apa? itu. Enggak, mencari apa-apa juga. Kami hanya lewat main, malah ada yang seperti ini. Yang sepi. Jujur saja, kalian sedang mencari apa? Nggak mencari apa-apa. Tidak mungkin. Kalian berjalan seolah-olah tidak ingin kelihatan dari sebelah sana. Nah, kami itu dari arah sana. Datang ke sini kok tiba-tiba banyak peralatan seperti ini, kayak mau ada sesuatu. Akhirnya dengan insting kami takut ada yang lihat, akhirnya kami menunduk-nunduk. Ini mau ada apa sih sebenarnya? Apa kalian buta? Sudah tertata jelas senjata-senjata yang sudah disiapkan. Akan ada peperangan besar di sini. Mana? Kok nggak ada makhluknya? Nggak ada yang jaga sih. Sepi dari tadi nggak ada. Apa hari tenang ini? Bukan hari tenang. Memang ini persiapan terlebih dahulu untuk peperangan. Itu bukan sekarang. Kapan sih? Besok. Ya maksudnya hari tenang berarti. Namanya hari tenang. Lah kamu siapa? Pandono. Aduh. Dari pihak mana? Pihak dari yang sebelah sana apa sebelah sini? Saya ini sebenarnya bukan dari pihak sana ataupun pihak sini. Terus? Saya adalah makhluk di luar dari kubu sana dan kubu sini. Oh, hanya menonton. Ya, tapi saya harus melihat jelas siapa yang akan unggul. Karena nantinya yang modal saya keluarkan tidak akan sia-sia. Foto ya. Judi. Fotoan. Dan memang pekerjaan saya seperti itu. Kamu judi, bukan membiayai perang ini, bukan? Bukan. Oh, alah. Saya mencari siapa yang berani. Haram. Kau pegang siapa? Ya, Sumantri. Apa keunggulan dari Sumantri? Dari pasukannya sudah jelas. Kekuatan-kekuatan yang saya terima informasinya itu sangat unggul. Dari senjata-senjatanya. Jika aku berjalan ke sana, di sebelah sana ada dari kubu Sumatera. Peralatannya sangat tidak mumpuni. Apa kalian berminat? Kamu taruhan berapa banyak? Saya lumayan banyak. Setengah karung emas. Loh. Banyak banget. Tapi Sumantri benar-benar unggul kayak kalau kamu lihat. Siapa itu? Kalian apa? Bohong. Dia pembohong. Alah, Mau dilihat dari sisi manapun manusia. Kubu dari Sumatera jauh lebih baik. atas Tidak dasar percaya. kau yang tidak percaya. Buta mata. Siapa ini? Oh, buta. Dilihat dari sisi manapun. Sumandra dan bala tentaranya jauh lebih baik. Suyat, jika kau memang berani bertarung dengan saya, kita taruhan saja. Loh, Tidak usah kau mempengaruhi makhluk yang lain. kau mengajak kita Setengah karung emas. Keluarkan. Saya mau. Siapapun yang menang dari pertaruhan ini, semua akan diberikan, bahkan rumah dan seisi-isinya. Oh, ini bagaimana jika setengah karung emas itu dijual 60 rumah
Rumah sepertimu. Iya, semua hartamu, emas setengah karung ini, dan semua harta yang kau simpan di dalam rumah, diberikan kepada si pemenang. Begitu pula dengan saya, jikalau kau menang, semua yang saya punya, saya serahkan kepadamu. Apa yang kau punya? Semuanya. Bahkan istri saya akan saya serahkan kepadamu. Karena saya yakin sekali, Sumandra jauh lebih unggul daripada Sumantri. Atas dasar apa kau meyakini Sumandra akan menang di peperangan ini? Kau buta. Dari peralatan yang Sumandri punya, itu sudah unggul. Yang kau lihat itu hanya beberapa dari persiapan yang sudah disiapkan oleh Sumandra. Sedangkan yang nantinya di bawah itu jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Kau ini belajar dari pengalaman harusnya. Sudah berapa kali kita bertarung di situ. Kau selalu kalah. Justru saya malah mengajak dirimu. Ayo kita bergabung. Kita cari lawan. Nanti keuntungan kita bagi dua. Saya tidak mau. Lagi pula juga kau hanyalah ucapan. Tidak selalu membawa uang modalmu. Saya Surya pantang untuk bekerja sama dalam hal seperti ini. Adanya saya mengajak dirimu. Saya kasihan. Berapa kali kita taruhkan. Di perlombaan apapun. Kau selalu kalah. Aku nggak butuh perdebatan. Manusia, dengarkan. Semua yang dijelaskan dia tentang Sumandri salah. Bisa dipastikan untuk perang kali ini. Siapa lagi itu? Kalau ramai-ramai di sini nanti ketahuan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalkan, Juragan Sito. Kenapa kau datang, Juragan? Saya mendengar ada perbincangan mengenai pertaruhan. Siapa yang akan memenangkan pertempuran antara Sumandra dan Sumantri? Kenapa kau ikut bertaruh? Tentunya. Di mana ada peperangan, di mana ada perlombaan, Bandono selalu datang. Ini semakin Dan seru. selalu membawa modal, tidak seperti Suyat. Sekarang apa yang dimiliki? Dia mau bertaruh istrinya. Cuma istri satu-satunya yang Salah satunya adalah istri saya. Saya menyimpan banyak sekali emas di dalam rumah saya. Mas apa? Kau tidak tahu saja. Sumantri. Berapa yang kau punya? Ayo, Tapi ini, Sumantri. ya. Saya tidak akan bertaruh denganmu karena kekayaanmu tidaklah seberapa. Saya meyakini dan saya benar-benar mendukung penuh di dalam peperangan ini bahwasanya Sumantri lah yang akan memenangkan pertempuran di antara Sumantri dan Sumandra. Karena asal kalian tahu, harta-harta yang saya miliki sudah saya alokasikan bantuan untuk memenuhi peralatan dan persenjataan yang dimiliki oleh Sumantri. Lalu dengan biaya yang kau keluarkan, yang kau gelontorkan terhadap Sumantri, kau berpikir bahwasanya Sumantri akan memenangkan peperangan ini? Tentu. Di sini sudah terlihat Sumantri. perbedaannya dari segi kekuatan yang dimiliki oleh Sumantri. Sudah beberapa kali Bulu-bulunya. Sumantri menghancurkan Bisa mengeluarkan racun. tempat-tempat petilasan wingit dari pihak Sumandra. Tidak ada perlawanan sama sekali. Saya berani bertaruh. Bahkan Bulu-bulu. saya akan menyerahkan semuanya. Kau tidak akan Kalaulah Sumantri benar-benar menang dari pertarungan ini. Sumantri. Percuma jika bertaruh denganmu. Lebih baik sampaikan saja kau kepada Juragan Sarto yang memiliki banyak tanah, rumah megah, dan harta yang melimpah untuk bertaruh dengan saya. Bahkan bertaruh nyawa sekalipun saya siap. Akan saya sampaikan salam darimu. Tetapi saya yakin, walaupun harta saya sekarang tidak sebanyak hartamu, Nang. saya pastikan Lihat, kau tenang saja.
Ya Juragan. Ini yang namanya juragan Saya Juragan Sarto. Kalian pastinya sudah tahu seberapa banyak harta yang saya miliki. Saya ikut mendukung musuh ya. Tenang saja. Akhirnya sang Juragan Sarto yang terkenal dengan keroyalannya, dengan hartanya yang melimpah, akan turun tangan juga. Kalian dengar sendiri. Juragan sudah menunjuk ataupun mendukung saya. Kita lihat di antara kita berempat, siapa yang akan memenangkan pertaruhan ini. Keluarkan modalmu. Hei Sarto, saya tanya kepadamu, apakah kau berani bertaruh dengan saya? Dengan semua harta yang kita miliki, bahkan nyawa kita sekalipun. Pantang bagi Juragan Sarto untuk menolak apalagi sebuah tawaran seperti ini. Menarik. Menarik. Ternyata keberanian dari Juragan Sarto memanglah sangat tinggi. Seperti ini saja. Agar pertaruhan ini semakin seru dan semakin menantang. Saya dan Juragan tidak mau kalau hanya menyerahkan semua hartanya. Ketika peraturannya seperti ini, ketika antara Sumandra dan Sumandri, kedua makhluk itu salah satunya sudah tergeletak di tanah, itu menandakan kekalahan. Walaupun para prajurit-prajuritnya masih kokoh berdiri, tetapi ketika pemimpinnya sudah tergeletak di tanah, dia kalah. Siapapun yang kalah di antara kita berempat bertaruh, saya mau kepala dari yang kalah diserahkan kepada yang menang. Dengan tangan kita sendiri. Ya, Bagaimana di sini Juragan? kita tentukan. Yang menang akan menjadi sangat kaya dan yang kalah akan menerima nasib. Tenang saja. Dengan adanya saya sudah mengalokasikan dana-dana yang saya miliki untuk mempersiapkan peralatan-peralatan yang ada untuk peperangan ini. Juragan, Sumandri tidak akan pernah kalah dari Sumandra. Benar, benar itu. dia besar kepala karena sudah memberikan biaya kepada peperangan ini. Tidak perlu khawatir. Harta saya masihlah sangat banyak. Hanya untuk menyewa senjata-senjata kecil seperti itu sangatlah mudah. Dengar. Kita tentukan di mana nanti kita akan bertemu. Kita akan bertemu di sebelah utara sana. Agar kita bisa menyaksikan pertarungan. Dan juga terhindar. Jumat malam. Jumat malam. Jangan sampai terkencing-kencing. Sumantri. Bawa surat-surat yang kalian miliki. Mari. Kita sudah mendapatkan informasi. Berarti memang nyata benar pertempuran akan dilaksanakan malam Jumat. Malam Jumat, ya. Perangnya, ya. Informasi ini sangat penting. Sesegera mungkin kita ngabari terhadap para sahabat yang lain. Karena kemarin saya dengar sudah ada rencana untuk menanggapi ini semua. Kita minggir dari tempat sini sebelum kita dikira ikut campur atau menjadi bandar ataupun sebagai penyusup kayak kemarin. Ini turun apa nih? Turun. Yuk.
Kang Indah? Aduh, siap. Oh, Hakim kebenaran, Mak. Astagfirullahaladzim. Aduh, Ditolongin terus, siap. enak. Kenapa, Nyai? Sebenarnya kau terluka. Ada apa, Nyai? Mungkin waktu saya sudah tidak lama lagi. Astagfirullahaladzim, kalau kayak gitu. Saya datang menemui kalian untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Rasanya gimana, Nyai Seprak? Benar apa yang kau sampaikan, Sumantri memanglah makhluk yang kejam dan sangat keji. Apa kau diserang oleh Sumantri? Benar sekali. Saya tidak menyangka sudah membesarkan makhluk iblis yang begitu kejam. Saya sudah mengajarkan semua ilmu yang saya miliki kepada Sumantri. Tapi ternyata setelah kesempurnaan ilmu itu dikuasai oleh Sumantri, Sumantri tidak mau mendengarkan apa yang saya ucapkan. Apakah Nenek Seprak sudah mendengar katanya mau perang? Itulah sebabnya setelah semua ilmu yang dikuasai Sumantri itu sempurna, saya bertemu dengannya dan dia mengatakan ingin berperang dengan Sumantra dan ingin mengambil semua pusaka-pusaka yang ada di dalam kediaman saya. Namun saya sebagai orang tua yang merawat dan membesarkannya, dan saya juga sudah tahu mengenai informasi tentangnya, saya berusaha melarang agar tidak melakukan peperangan dengan Sumantra. Namun Sumantri tetap saja bersikeras untuk melakukan peperangan dan ingin mengambil semua pusaka-pusaka milik saya. Lalu? Awalnya saya membiarkan saja, namun Sumantri meminta pusaka keramat peninggalan leluhur dari keluarga saya, yaitu pusaka Rampas Royo. Saya tidak mau memberikan pusaka itu karena itu akan sangat berbahaya jika digunakan pusaka tersebut. Sumantri tidak terima. Sumantri tetap bersikeras akan melakukan penyerangan. Saya berusaha melawannya, namun kekuatan saya sudah jauh berbeda. Ilmu yang saya turunkan terhadap Sumantri jauh lebih sempurna ketimbang ilmu yang saya miliki. Apalagi dia masih sangat muda, tenaganya begitu besar. Saya berhasil dikalahkan dan dibuat tak berdaya seperti ini. Dan akhirnya terluka. Benar sekali.
panggilan itu baik. Mau tidak mau. Yang Tombro untuk mengobati. Bismillah. Pusaka Rampas Saroyo pun berhasil direbut oleh Sumantri. Yang Tombro. Assalamualaikum. Coba dibantu Yang Tombro. Ini hampir kebenaran diserang sama Sumandri. Dan ini kayaknya terluka parah. Kebenaran itu siapa toh? Ini Sebrak. Nyai Sebrak. Hah? Ini yang selama ini diceritakan. Iya. Iya. Bisa dicek. Astagfirullahaladzim. Nanti. Saya diserang menggunakan sihir-sihir yang telah saya ajarkan terhadap Sumantri. Namun ilmunya sudah lebih sempurna dari ilmu yang saya ajarkan. Nah, Ini Maaf, Mas ya. Gimana? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa kan ya? Maksudnya gimana Yang Tombro? Bagaimana ya saya menjelaskan? Seperti ini. Sejatinya Nyai Sebrak ini seharusnya sudah mati dari tadi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena detak jantung dari Nyai Sebrak ini sebenarnya sudah berhenti. Namun Nyai Sebrak sepertinya menggunakan sihir untuk mendekatkan jantungnya supaya darahnya terpompa. Dia memaksakan seperti ini, mungkin ada sesuatu hal yang ingin dia ucapkan ataupun ingin dia titipkan. Itu hal biasa yang biasa dilakukan oleh penyihir-penyihir seperti saya dan seperti Nyai Sebrak ini. Apakah ada yang mau disampaikan Nyai Sebrak? Waktu saya sudah tidak lama. Saya hanya ingin kalian menghentikan Sumantri untuk tidak menggunakan pusaka Rampas Saroyo. Karena pusaka itu sangatlah berbahagia, sangat berbahaya. Berbahaya sampai mana? Jika pusaka itu terlepas dari wajah ataupun raganya, maka pusaka itu akan mengeluarkan energi panas yang luar biasa yang mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan di sekitar yang berjarak mungkin puluhan kilometer akan layu dan mati. Tanya Yang Tombro. Bahkan Emosi semakin melemah. manusia-manusia yang tidak memiliki ilmu atau dasar bela diri juga akan terkena imbas dan bisa menyebabkan kematiannya. Saya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Tahan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya harap Sumantri tidak menggunakan pusaka itu untuk senjata melawan Sumandra.
Karena bukan hanya Sumatera yang akan terkena imbasnya, tapi seluruh alam semesta di sekeliling dan di sekitarnya. Makhluk-makhluk lain, bahkan manusia pun bisa terkena imbas dari energi panas yang terpancar dari pusaka itu. Ikuti aku, Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia sekali sih? Iya. Ini adalah sebuah jurus-jurus yang mungkin sudah hilang di kalangan sihir. Saya harap ada kalangan penyihir yang mampu mempelajari dan menguasainya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Manusia, serangga itu dengan baik. Bisa saja serangga itu berguna dan bisa membantu dalam penyerangan secara diam. Ayo, Nek. Bismillahirrahmanirrahim, Nek. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang Tonggak, ini diserang oleh Sumadri ternyata. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa mempertahankan detak jantungnya lebih lama lagi. Sebenarnya ilmu ini sudah lama dilarang karena sudah menyalahi kodrat. Namun di beberapa kasus ini bisa dilakukan kalaulah Mendesak ya. mendesak dan ada sesuatu yang ingin disampaikan seperti Nyai Sebrak Sing Sang legenda tadi. Itu tadi saya titipkan kitab titipan dari Nyai Sebrak yang Tombro. Ya, Barangkali nanti bermanfaat. nanti saya baca. Yang kedua, manfaatkanlah serangga yang ada di tubuhnya Dewi Lanjarsari. Coba nanti dipelajari lagi. Ya, nanti saya akan mempelajari. Bagaimanapun juga saya sudah diamanahi sesuatu yang mungkin berharga dari legenda yang selama ini saya hanya mengetahuinya dari cerita. Sekarang saya bisa melihatnya secara langsung walaupun di akhir hayatnya. Ya, Astagfirullahaladzim. terima kasih yang Tombro. Semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, aku lihat wanita di situ kok. Ayo, cepet deh. Ada manusia, ada manusia. Saya sebenarnya datang ke sini untuk menjelaskan beberapa hal yang sudah saya pahami dari kitab yang diberikan oleh Apa sih? yang diberikan oleh Nyai Sebrak. Sebagian saya sudah memahami apa isi dari kitab itu. Namun sebagian lagi saya belum memahami betul apa yang dimaksudkan dari kitab itu. Berarti memang benar yang maksudnya tadi kan sempat ada omongan banyak sihir-sihir yang sudah hilang di zaman sekarang. Iya, saya kaget ketika saya membuka di halaman pertama, di situ tertulis bahwasanya ada 72 ilmu sihir yang memang ditulis di situ. Saya pikir kan itu hanya ilmu biasa toh yang sudah saya ketahui, ternyata tidak. Itu jauh melebihi apa yang saya pikirkan.
Ternyata 72 ilmu yang sudah dicatatkan di kitab yang diberikan oleh Nyai Seprak itu adalah ilmu sihir yang sudah lama sekali hilang. Terbilang kuno untuk sejenis ilmu sihir semacam ini. Yang saya takutkan di sini manusia, bukan masalah ilmu sihirnya yang kuno. Memang betul di situ ada ilmu sihir yang beberapa yang terlarang. Namun sangat ampuh ataupun sangat sakti untuk digunakan bagi saya. Yang menjadi ketakutan saya di sini, Nyai Seprak sebelum dia menghembuskan napas terakhir kan mengatakan bahwasanya ilmunya sudah diturunkan kepada Sumandri toh. Semuanya tidak menutup kemungkinan 72 ilmu yang dicatatkan di kitabnya milik Nyai Seprak juga sudah diturunkan kepada Sumandri. Bayangkan kekuatan dari didikan siapa? Nyai Seprak, hakim kebenaran. Hakim kebenaran digabungkan dengan didikan dari Radu Galola. Radu Galola. Kau bisa bayangkan kekacauan yang seperti apa yang nanti akan dia timbulkan ketika menggunakan ilmu-ilmu yang sudah dia kuasai. Tapi yang ditakutkan oleh Nyai Seprak tadi itu justru malah sebuah pusaka. Pusaka itu bernama pusaka Rumpus Saroyo. Yang dimana Rumpus Saroyo itu akan mengakibatkan apa? Energi panas yang bisa mematikan banyak tumbuhan. Itu dari bagian kecilnya saja manusia. Apa sih? Oh iya. Tahu nggak yang tempur itu apa? Nggak tahu. Kinjeng kok. Kinjeng gundulmu. Hah? Kinjeng gundulmu. Itu pesawat yang Kontar mapun, dilebui teh. Bukan kinjeng itu, bukan kinjeng. Terus lah yang itu bapak saya lagi mau ke sawah. Wah, canggih yo, zaman sekarang canggih yo. Bapak saya mau ke sawah yang. Jadi apa namanya? Rumpus Saroyo itu Iya. Kalian kan tahunya pusaka Rumpus Saroyo itu bisa membuat tanaman di sekitar si pengguna pusaka tersebut akan mati ataupun layu toh. Sebenarnya itu hanya bagian kecil yang ditimbulkan dari pusaka itu ketika disalahgunakan. Kekacauan ataupun kerusakan yang akan ditimbulkan jauh lebih besar daripada yang kalian dengar. Apa sih itu yang nombro? Di dalam kitab itu dijelaskan semuanya bahwasanya pusaka-pusaka yang dipegang oleh Nyai Seprak ataupun si hakim kebenaran itu, yang salah satunya adalah Rumpus Saroyo itu, benar pepohonan ini akan mati ketika senjata itu dikeluarkan karena mengeluarkan hawa yang aneh atau bisa dibilang panas seperti itu. Namun yang terkena imbasnya bukan hanya pepohonan saja, melainkan seluruh mata air di sepanjang titik dari pusaka itu dikeluarkan sampai ratusan kilometer jauhnya. Semua mata air, baik itu sumur, sungai, danau ataupun apapun yang ada airnya, pasti itu akan mengering, tidak akan muncul lagi. Yang artinya sumber daya makanan ataupun sumber daya alam di sekitar sepanjang ratusan kilometer itu akan tidak bisa dimanfaatkan. apa gitu ya? Sama sekali tidak ada. Lalu pepohonan sekarang mati toh, tidak bisa dimanfaatkan sama penduduk-penduduk sekitar. Kerusakannya jauh melebihi itu.
mungkin peperangannya akan merusak wilayah sekitar. Tetapi ketika pusaka itu digunakan oleh Sumandri dengan bekal ilmu pengetahuan yang sudah dia miliki, akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih hebat. Makanya nenek hakim kebenaran itu takut. Ya memang benar kalau memang imbasnya seperti itu. Nah, dia kan berpesan sesegera mungkin untuk mencegah menggunakan pusaka tersebut. Iya. Tidak ada cara lain untuk mencegah pusaka itu digunakan oleh Sumandri, terkecuali ada makhluk yang jauh lebih hebat menggunakan 72 dari ilmu yang dituliskan oleh Nyai Seprak di dalam kitab, ataupun siapapun yang membuat pusaka itu dimintai untuk menghentikan pusaka itu supaya tidak mengeluarkan energinya. Karena pusaka ini jauh dari apa yang kita bayangkan juga. Biasanya pusaka yang bertua ataupun sakti itu dikarenakan tirakat ataupun bacaan-bacaan doa dari sang pembuat. Namun ini tidak, manusia. Ternyata bahan baku ataupun besi yang digunakan untuk membuat pusaka itu memanglah sudah sakti dan bukan berasal dari bumi. Meteor. Walau alam. Bikin pusing ya. Berarti jalan satu-satunya, jalan dua-duanya itu kalian mencari orang yang mungkin ataupun makhluk yang mungkin pembuatnya ataupun mencari yang menguasai 72 dari ilmu yang sudah dituliskan oleh Nyai Seprak. Kalau opsi yang kedua, Nyai Seprak sudah mengatakan, saya sudah turunkan ke semua terhadap si Sumandri. Berarti kan satu-satunya orangnya Sumandri. Ya siapa tahu sih Nyai Seprak memiliki murid lain sebelum Sumandri, kita tidak tahu toh. Sayangnya Nyai Seprak di sini sudahlah almarhumah. Ya. Olah. Makasih. Apa yang Tombro nggak bisa menguasai ilmu itu secara cepat gitu loh, yang ilmu 72 itu? Saya dibandingkan dengan Nyai Seprak yang menguasai 72 ilmu tersebut, saya bukan apa-apa. Ya maksudnya kan, yang kan maksudnya di bidang sihir kan memang ahlinya. Iya, tapi untuk sihir kuno yang sudah dituliskan itu sangat susah untuk dipelajari. Apa ini yang setiap ilmu sihir yang dipelajari tetap ada resikonya enggak, yang maksudnya? Mati. Mati lah. Yang Takdir kita risikonya mati. Ini tembakonya yang mati maksud saya. Takdir risikonya mati, aku tadi kaget. Apa tadi kamu ngomong apa? iya, yang kan ngomong katanya 72 itu memang tidak mudah. Iya. Satu ilmu sihir itu resikonya apa? Kenapa yang tidak bisa mempelajari? Untuk masalah resiko sebenarnya tidak terlalu beresiko untuk siapapun yang mempelajari. Tapi proses untuk mempelajarinya ketika tidak ada gurunya, hanya memodalkan kitab yang kita baca, kalaulah penafsirannya benar, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Itu yang saya maksud. Waktunya itu loh, kalau salah penafsiran bagaimana? Untuk mempelajari itu kan kita harus menafsirkan apa yang dimaksud toh. Nah, yang sendiri dulu waktu mempelajari memang ada gurunya gitu. Loh ya ada, semua ilmu harus ada gurunya. Mengenai pesan manfaatkan serangga itu gimana yang Tombro? Nah, Apakah ada tertulis di kitab atau? iya memang ada. Serangga apa tetap apa? Rangas tetap memang ada tertulis di sana. Yang saya baca sebagian sih hanya serangga itu menuruti perintah dari siapapun yang memegang inangnya ataupun ratunya itu. Berarti perlu dipelajari lagi itu ya? Nah, iya. Bisa digunakan untuk selain itu apa saja saya belum mengetahuinya. Hanya sampai situ saja yang saya pelajari. Saya rasa itu penting, jadi saya mengatakan kepada kalian. Apa penangkal dari pusaka apa lagi? Namanya pusaka itu Rumput Saroyo itu enggak ada dan enggak tertulis di
kitab itu gitu loh. Untuk penangkalnya tidak ada. Namun yang bisa menghentikan dari ilmu itu ya mereka yang sudah mempelajari 72 ilmu itu. Kalau tidak ya sang pembuatnya. Sang pembuat itu memiliki kehendak penuh atas senjata yang mereka buat. Yang kita harus cari tahu siapa pembuatnya. Ya, Punya. Ya tadi kalau dari video saya dengar saya turun dari leluhur. Ya berarti kan leluhurnya kan harus dipelajari. Kalau dari turun berarti leluhurnya udah mati. Alhamdulillah. ya sudah pasti sudah mati. Wong Nyai Seprak saja sih sudah dikatakan leluhur toh. Sudah tua toh. Leluhur dia. Maksudnya itu loh Bang. Dua, berarti besok malam udah peperangan. Jumat malam apa malam Jumat sih Mas? Jumat malam. Ini malam Jumat malam. Ya berarti besok malam. Bukan nanti malam loh ya, besok malam. Iya. Terus ini bagaimana? Apa nggak ada? Yes, nanti yang Sumandri yang kita kira makhluk yang sudah berubah dan baik karena sudah mengatakan hal demikian, malah ternyata malah justru dia yang berbahaya sekali. Ini baru Sumandri yang kita dapatkan informasinya, belum lagi Sumandra. Dua kakak beradik itu dididik oleh makhluk yang sangat luar biasa secara keilmuan. Dan beda golongan ilmu. Ya, beda golongan ilmu. Radu Galola dan Gandon Lapitan. Ya. Ratu Galola. Kalau Ratu Galola mengajarkan mungkin hanya 11 tahun ya Mas ya. Ya sampai remaja sih. Bentar lah. Sumandra yang memang masih sampai sekarang masih di tangannya si Gandon Lapitan. Masalah ini semakin pelik. Yang tadinya kita hanya mengurusi tentang kerumah tanggaan, kok tiba-tiba malah jadi seperti ini. Kita seolah-olah masuk dalam masalah rumah tangga juga. Loh, antara Sumandra dan Sumandri kan mereka berdua kakak beradik toh. Walaupun semenjak dari janin mereka sudah dipisahkan. Tapi bagaimanapun juga darah yang sama mengalir di salah dari semua. Bahkan berasal dari darah, sumsum tulang belakang, Ya, tokoh agama, dan 40 kucing. Darah kucing kucing hitam hitam. toh. Kelahirannya saja sangat mengerikan. Aduh. Jangan iki. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam. Halo Mas Pulas nama. Ya urun-urun deh yang biasa. Ya. Nyomi ki krungu kamu kebingungan mempelajari 72 sihir. Iya, ilmu sihir itu bukan ilmu sihir dari ilmu sihir yang baru, melainkan kuno. Ya, Juga termasuk dalam sejarah. kau kan ahli sihir. Apa tidak bisa mempelajari kue sih? Ahli sihir juga ahli sihir. Namun Iseng. Namun kan ada bidang-bidangnya juga. Kalau bidang ilmu yang sudah lama tidak digunakan ataupun sudah kuno, ya saya tidak tahu. Jangan tinggal mempelajari delang. Iya bisa. Kalau saya salah menafsirkan bagaimana? Berarti kudu anak guru nek. Keilmuan semacam itu ilmu yang tidak pasti. Tidak pastinya seperti ini. Sumbernya tidak pasti. Berbeda dengan Al-Quran. Quran sumbernya sudah pasti. Ketika dipelajari oleh banyak makhluk, yang saya maksudkan adalah ulama, walaupun berbeda pikiran, setiap satu ulama ataupun ulama yang lainnya, tapi ketika mereka semua berunding, itu akan ditentukan, disesuaikan, dikaji lebih dalam,
diambil yang paling tepat cara penafsirannya. Dan Nyong- seperti itu. Yang ngambil sekang mempelajari udada gurune. Ya, Jadi, harus. kau menjadi guruku, nyong sih mempelajari. Kan sama ya, Dik. Lah guru ini juga Soalnya bagi kan penting ya. Ini nang. Mempelajari sesuatu harus ada guru. ada saran. Mohon maaf, ya Tombro. Bagaimana? Biasanya kan Tuan Raja Donggobilo membaca sebuah kitab, mempelajari sebuah ajian dengan pengamatannya sendiri. Dan dengan teliti, siapa tahu jika berdiskusi dengan Yang Tombro dan Tuan Raja Donggobilo itu bisa mempercepat untuk mempelajari kitab-kitab itu. Nyong prime. Ayo dikata soal lu melu. Ya bisa saja. Kamu sih keahlian bok sinawa, kalian bisa. Kan jen penting ya. Keahlian terbesar yang Martaji hanyalah memikat wanita. Beta. Kok gagal ya? Kue orang ranai dik, ranai kan kayak jen imbasnya maring. Itu bisa dicoba. Karena dilihat dari pengamatan saya pribadi, Tuan Raja Donggobilo setiap menafsirkan ataupun mempelajari sesuatu jarang sekali meleset. Ketika Tuan Raja Donggobilo itu berhasil menafsirkan ataupun menjelaskan kepada saya dengan baik, saya mungkin akan mudah menangkapnya. Belum tentu keahliannya nempel sama kamu. Gitu. Maksudnya, saya harus berbuat apa ketika sudah diterangkan, insya Allah saya tahu. Terkadang mempelajari sesuatu butuh sing jenenge apa kayak Imajinasi. inisiatif. Inspirasi. Iya, kue kun. Iya, saya tahu. Saya bukan orang Untuk mau baru. berkembang, kue kudu mencoba. Beli sih. Sikat sisan kok. Ala padune mbok wedi saingan. Saya setuju dengan si Diki. Saya akan kembali untuk datang ke Tuan Raja Donggobilo dan membawa kitab itu. Ya. Percuma kalau di sini ada yang Martaji. Lutok isinya. Assalamualaikum. Harus kena pengiren ke pengiren. Kita mereka menawarkan diri nang. Karena kita kan imbasnya berbahaya. Akan membuat alum-alum ning alam eko pada. Yang ada paling nana gawa informasi nang. Apa sih yang informasinya? Informasi mengenai peperangan sing harus dilaksanakan Sumantri. itu Sumantri. Itu informasinya yang. Ternyata jangan meneng-meneng ginyong menelusuri sesuatu yang kalian tidak tahu. Ya, saya lebih kumun bok kata. Ternyata Yang tidak tahu tapi yang Martaji tahu gitu. urung kaget urung meko. Itu kenasu sih. GCT. Dek, menyawaknya tetap masih. Saru. Wah, guru kayak kok menyawak. Bocah. iya, rujuk dulu. Apa berat? Oh, itu ora Orang susah. Jadi, kayak temenan nang. Ya apa informasi apa? Peperangan itu ya, sing perlu dewek curigai, dia mengenai Bandono nang. Bandono, Bandono sing tukang judi, Totoan. justru. Udah si Bandono apa? Kenapa sih harus dicurigai ke Bandono? Bandono kan selalu goleti Toto. mengajak siapapun, ayo ikut Sumantri. Ya. Nyong meru beberapa kali ke Sumantri, siapa sih Bandono. Bandono kue. Mlebu maring gone. Kaji-kaji utawane wong duwe. Wong sugih. Juragan. Lah, tepat sekang kono, berarti kan memang pihak singanu sekang Sumantri iki membutuhkan Support dana. anak akeh. Nah terus ini curiganya apa yang? Sing dicurigani Ya. Bandono. Wis Bandono ki ngapa? Lah wong judi yang golek di totoan. Toto. Nek Rika yo maksud ke arah tujuannya Rika kandas ke. Maksudnya si Bandono ke bagian dari Sumantri apa priwe?
Bisa juga, Nang. Ya kalau bisa sih semuanya bisa. Suyat sih bagian dari Sumandra kepriwen. Kan dukung keras nemen maring Dikata Jen. Bisa ya. Kita informasinya apa ya? Pasal goyo. Jadi wong tua kok. Orang gatel sih koyo anu wis pada ngantuk pikirane. Ini sekarang gatel apa yang kemarin tadi orang gatel. aku tetep aku yang Rika jen singarane TKP ke bulat banget yakin. Terus ngerti anggar maringin orang jerongok. Nah, sih baru ada. Nah, ya balik-balik Mas tak Mengko desit kuwi jan. Malah kan Aku diselidiki kuwi Bandono. Ya wis itu kasih yang mana sih wis. Bandono wis. Soalnya apa? Mari gone kaji sabar, juragan sabar. Kurang sabar apa kayak itu leboni bae akhirnya kelewok. Ya Yang mbok, jeneng gubuk ya. lah iya makanya bisa keleok padahal gue jenenge sabar kok bisa keleok padahal gue babagan anu Judi. foto iya Namanya juragan kuat jebulane pelempang namanya ya duit akeh jadi jenenge kuat tapi jeneng lepeng tapi duit akeh keleok juga nang sudah sama nih. juragan susah susah ternyata banduara berarti ini kono ke sing jenenge jeneng gue orang mempengaruhi apa sing dadi tuweke wis aku informasi gitu Jatuh apa? Ciri kejenengan ada apa sih? Bisa ya? Ada juragan orang sesuai nama. Sebelumnya mohon pangapuran nih gitu yang ayo itu mas sepatu nanti Ada yang juragan sabar, Ya, yang kuat. juragan tulus. Tuan tulus kenapa oh dulu Oh, tuh jangan mas gue. dumel bae lo yang apa Lah, dumel bae berarti kau tak gak tumbok ini jenenge jeneng gue orang menggambarkan makhluk kek utawane wujud Pribadiane. iya Oke, kaitannya kalau Bandono kayak apa? Kalau masalah perang kayak apa lho Rika lho? Jirane apa mudengi? gatukna bae nang Ya, Rika. soalnya gue kenang apa Bandono kok bisa ngeleok gue yang ngajak kumat Ya mana yang gulit? Botok. Alah, wis kon misalnya kalah orang rugi-rugi banget karena judulnya nek kabeh Banyo nitok bahasane. kayak kue yang lah kok ngomong jere gue kudu anak ratu gue kepriwe wis nemu burung Ratu Adil? iya Ya urung ya. ya Kejuragan Adil, Adil apa? satu adil ki adil lapor yang nek sing ratu sinyong kenal kete ya kena Ratu yang adil itu Ratu Adil. adil mau ini telembuk kan mau nih mau ini telembuk sama gelem malah adil Ratu Adil gosok kecamatan kok. Di golek kan ngomong sejagat. Oh, Ngomong salah kecamatan. dos. Ratu yang adil. Dodolan. lah terus mikir informasi sekarang tombro ya jal mentok ini ndi mbok sinawan yang bisa nyambung iki lho nang Orang ki Bandono ki sapa bae wis, tugas Rika. ya ya kita tuh gak senyong ke Ya. sini aku menyampaikan informasi Ya, Bandono ki ini kok sapa? kayak ora katuk mbok ora katuk nah ora apa-apa Ya. mbok sinawa sekarang halal kayak gue Ya wis mondro wis deliki ya. gue Ya wis. iya ini sebenarnya ngerti sekarang tombro mentok sekarang ngendi gue mentok kek wis ya Wis lah kamu bentuknya langka sih, kan bentuk siapa sih? ya mau macam kebingungan gue kan mau mempelajari orang tayang yang menawarkan diri jare mau salah tafsiran malah kadang bengek akhirnya melayu mari ngone tunggu pilo Ya wis lah yang usah panjang kali lebar lah. aku tugasnya mending banget iki lho nang kayak sementing dilakoni Maju ngene. bener. tugas kesatria kan gitu kesatria kia cara sih Iya. satria tanpa tanda jasa nyong Ibu.
Mereka lahir nang Banyumas, Satria, Banyumas di Satria. Ya we apa lah ngene mari. Aku Pirang totoan. ben yang anak kiye gitu. Kayong yang abu ya kayong tetakoni. Kayong mandanus alam semua harus budek apa yang. Oke, yang abuta orang gelem semaur jeung saking jabeke ngrunari kae suka meneng. Pegawainya jagung bae winang tenang. Ya kon ngapa sih? Kon Ya bingung-bingung. mau jangan kok bingung mutu ya. Nek kemian bocok kan awe bila patapa. Iya tekan terus kang kudung cate apa-apa. Iki mbok kayong apa suara kongang awe wilapa atau apa kepriwe gitu nah. Justru yang Angger ora kongang reka arep ngapa ya, Jal? Iya mbok nama Nganti dikandani Rika iki. ngomong betul iki. Kongklok. Karu Ya lah. apa sih nang? Bisa ya lah, bukan ngapa sih? Ya maksudnya ngelai putu-putu nek anu susah hebe. Ya ngama apa wilapa apa. Sing dibutuh nasi king goyang abuta sing penting sehat waras selamat. Mangkel. Untung-untung nek kapalan. Oh, Bali yang. Mengko lah nang. Wah, Bali kok panas. Ngantuk. Ayo Bali kok. Yo kayong rapat di rembok. Ya sudah mobil yo. Apa? Baterai ora menyawak kena. Ayo. Mengko lah nang. Bang kau ngenteni apa? Lah, Nyambut gawe kok. ayo kami bantu no. Ya ayo. Apa ngomong pada putu-putu kan diburu kayong cana udah. Terus kalau sih kaca holatin nyong pokoknya pergi yang jauh. Ya, Iya. Ya ya. mangan ke. Main Abu Dhabi mana? Puranto. Awas nyelid duit bareng wong. Rugi dan gawe. Orang gelem bayar. Pengen nyaur. Semoga sehat-sehat. Lu ngasih ngatur hati-hati. Pokoknya nyong harap nyong kurang buat kue bantu no. Tadi mas apa kabarnya maring kok. Sewa. Ya kepilih sih. Tua-tua baperan. Aduh mutung ya martajis dulu. Ya, tutup deh. Ngemeti.